pasukan Abu Sufyan itu sedang memimpin sebuah rencana besar, yaitu memimpin serangan balasan atas kekalahan waktu di Perang Badar. Itu apa yang mereka siapkan, yaitu Abu Sufyan menyiapkan 3.000 pasukan infanteri, pasukan pejalan kaki, pembawa pedang, kemudian dilengkapi dengan zirah, baju besi, baju perang. Selain 3.000 pasukan infanteri, disiapkan juga 200 kavaleri, yaitu pasukan berkuda. Jadi lengkap, banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, kita bisa berjumpa kembali. Kali ini dalam pembahasan sirah nabawiyah. Sirah artinya sejarah perjalanan hidup Nabi, ya. Sirah perjalanan hidup Nabi sejak Nabi lahir sampai Nabi wafat. Pada kesempatan ini kita sudah sampai di perjalanan Nabi ketika sudah hijrah ke Madinah, ya. Hijrah dari Mekah ke Madinah tepatnya di tahun ketiga hijrah, tahun ketiga hijriah, tepatnya di bulan Syawal tahun ketiga hijriah, yaitu ketika peristiwa perang Uhud. Nah, ketika disebutkan nama Uhud, terbayang di benak umat Islam bahwa Uhud berarti perang Uhud. Ada sebuah peristiwa besar di situ yang melibatkan umat Islam. Yang sebelumnya terjadi perang di tahun sebelumnya, yaitu tahun kedua hijriah, perang Badar, ya. Kondisinya saat itu di Madinah, pasukan Rasulullah dalam keadaan tenang, hidup tenang, berdamai, karena tahun sebelumnya sudah menang perang Badar, ya. Perang Badar menang, akhirnya hidup tenang, damai. Tapi di sisi lain di Mekah, pasukan Abu Sufyan itu sedang memimpin sebuah rencana besar, yaitu memimpin serangan balasan atas kekalahan waktu di Perang Badar. Itu apa yang mereka siapkan, yaitu Abu Sufyan menyiapkan 3.000 pasukan infanteri, pasukan pejalan kaki, pembawa pedang, kemudian dilengkapi dengan zirah, baju besi, baju perang. Selain 3.000 pasukan infanteri, disiapkan juga 200 kavaleri, yaitu pasukan berkuda. Jadi lengkap, banyak. Termasuk juga disiapkan pakar strategi perang, yaitu siapa? Khalid bin Walid, yang pada saat itu masih kafir, ya. Kemudian dibawa juga Hubal. Apa Hubal? Yaitu berhala yang paling besar yang mereka sembah untuk sebagai penyemangat mereka ketika di medan perang. Berbeda dengan sebelumnya, strategi yang pasukan Abu Sufyan lakukan adalah mereka menyusuri sungai, tepi sungai, tepatnya di lembah Sabkhah. Di situ di dekat mata air, pasukan Abu Sufyan itu membuat kemah, perkemahan, gitu. Sementara itu di Madinah pasukan Rasulullah SAW sedang tenang-tenangnya, gitu, karena menang perang. Nah, sampailah ketika paman Rasulullah, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, membawa sepucuk surat dari Mekah yang isinya apa? Isinya tentang tantangan perang itu. Maka ketika itu juga Rasulullah SAW langsung mempersiapkan memimpin rencana. Tepatnya pada tanggal 6 Syawal tahun ketiga hijriah, Rasulullah menyusun rencana, mengumpulkan para sahabat. Kemudian Rasulullah memiliki strategi bahwa biarkan pasukan musuh masuk ke Madinah, ke kota Madinah, biar pasukan besar itu terpecah-pecah menjadi pasukan kecil karena berperang di dalam kota, gitu. Tapi para sahabat ini karena mereka memiliki keyakinan bahwa perang Badar aja yang dilakukan di lapangan itu mereka menang. Jadi mereka biarkan aja kita langsung serang ke sana, kata pasukan. Mendengar usulan dari para sahabat itu, Nabi SAW langsung masuk rumah, kemudian keluar dalam kondisi siap, sudah memakai zirah, baju perang,
dan lengkap dengan pedangnya, baju besi gitu ya. Kemudian berapa pasukan yang berhasil dikumpulkan oleh Rasulullah dengan para sahabatnya? Yaitu hanya sebanyak 1000 pasukan. Itu sudah dilengkapi dengan 50 pemanah gitu. 1000 pasukan infanteri dan 50 pemanah gitu. Nah, kemudian berangkatlah pasukan Rasulullah ini untuk meninggalkan kota Madinah untuk menemui musuh, menyerang musuh gitu. Kemudian di tengah perjalanan ada seseorang pemimpin pasukan ini bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia itu pemimpin pasukan munafik, ya. Jadi dia memprovokasi sebagian pasukan untuk kembali pulang ke Madinah karena dengan dalih, kok musuhnya gak ada gitu. Akhirnya sebanyak 300 pasukan terprovokasi kembali. Jadi tinggal sisa berapa? Tinggal sisa 700 teman-teman, 700 orang. Ya, kemudian sampailah di suatu bukit, tepatnya di situ ada Bukit Ruma dan Bukit Ainain di situ, di dekat dengan Jabal Uhud. Rasulullah SAW menempatkan 50 pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, ya, yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Di situ Rasulullah SAW berpesan kepada pasukan pemanah, apapun yang terjadi, mau di bawah perangnya menang atau kalah, kalian tidak boleh turun. Nah, pesannya jelas. Rasulullah pesannya, apapun yang terjadi, kalian tidak boleh turun. Mau kita menang ataupun kita kalah, kalian tetap di sini untuk mengawasi dan bersiap-siap untuk memanah gitu. Kemudian tersisa 650 pasukan langsung turun dipimpin oleh Rasulullah SAW menemui musuh. Ya, tradisi orang Arab biasanya sebelum berperang besarnya itu mengirimkan satu-satu masing-masing utusan untuk duel. Di situ dikirimlah jagoannya dari umat Muslim, dikirim juga dari pasukan musuh kafir Quraisy. Kemudian duel dengan adu pedang. Siapa yang menang? Pasukan Muslim menang, ya. Utusan dari Rasulullah menang. Nah, dengan tujuan apa? Ketika utusannya aja menang, dia pasukan yang lainnya semangat. Sementara pasukan musuh yang tadinya kalah, mereka sedikit banyaknya mentalnya langsung down gitu. Kemudian peperangan besar pun terjadi. Pasukan Rasulullah itu langsung dengan teriakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan di situ ada seorang sahabat namanya Abu Dujana yang dipercayakan untuk memegang pedang Nabi, banyak menebas, membunuh musuhnya. Termasuk ketika sampai ke belakang itu ketika mau menebaskan pedangnya, ternyata suaranya perempuan, maka ditariklah, nggak jadi menebas. Karena kenapa? Abu Dujana menghormati pedang Rasulullah jangan sampai terkena dengan darah seorang wanita. Jadi itulah etika, ya, etika dalam berperang dalam Islam. Kalau dia perempuan tetap dijaga, dilindungi, ya. Kemudian dalam pasukan itu pun ada bukan hanya para orang tua dan pemuda, tapi ada pasukan anak-anak di situ. Itu ada salah satunya adalah Abdullah bin Amr, ada Zain bin Thabit, ada Usamah bin Zaid. Ya. Tapi mereka diizinkan oleh Rasulullah untuk kembali ke Madinah karena terlalu muda. Tapi ada yang diizinkan oleh Rasulullah, yaitu Rafi bin Hudaij, diperbolehkan ikut berperang karena posisinya sebagai pasukan pemanah, jadi lebih aman dari atas gitu. Kemudian setelah perang berhasil, pasukan Muslim berhasil memukul mundur pasukan kafir. Nah, yang pasukan pemanah yang di atas bukit ini tergiur dengan sisa-sisa perampasan perangnya. Apa sisa-sisa perang? Ada pedang yang bisa pegangannya itu bertahtakan berlian gitu. Kemudian ada
baju besi yang harganya sangat mahal gitu. Mereka tergiur, mereka lupa dengan pesan Nabi. Akhirnya dari 50 ini dalam suatu riwayat 35 turun, tidak mengindahkan pesan Nabi. Mereka berburu harta gitu. Melihat kondisi seperti itu, pemimpin kaum Quraisy itu Khalid bin Walid melihat peluang itu. Wah, pasukan Muslim dalam kondisi tidak siap perang nih, karena anak panahnya disimpan, pedangnya dimasukkan karena dikira mereka sudah menang. Ternyata dari balik belakang gunung Uhud, Khalid bin Walid memimpin 100 kavaleri, kemudian Ikrimah bin Abu Jahal memimpin 100. Mereka mengepung, balik menyerang umat Islam yang kondisi dalam keadaan tidak siap karena dikira sudah menang. Akhirnya apa yang terjadi, teman-teman? Mereka langsung diserang, ya, babak belur semuanya. Termasuk kondisi Rasulullah dikepung. Nah, maka para sahabat yang lain langsung melindungi pasang badan untuk melindungi Rasulullah. Yang termasuk dalam saat itu adalah paman Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib, gugur di perang Uhud demi melindungi Rasulullah SAW. Yang akhirnya sisa pasukan Rasulullah berhasil mundur kembali ke kota Madinah dalam kondisi Rasulullah selamat tetapi penuh luka-luka. Ya, bahkan sempat terkabar siar ke Madinah bahwa Rasulullah wafat, Rasulullah gugur. Tapi alhamdulillah Rasulullah masih hidup dan pulang ke Madinah dalam kondisi kekalahan dalam perang Uhud. Nah, apa yang bisa diambil di sini, teman-teman? Di sini Hamzah, paman Rasulullah SAW, gugur di medan perang. Bahkan Hamzah itu dijuluki sebagai Asyadullah, ya. Apa Asyadullah? Singanya Allah, karena keberaniannya gitu ya. Keberanian. Apa yang bisa diambil hikmahnya di sini, bahwa pesan Rasulullah SAW, kita harus patuh terhadap perintah Nabi apapun kondisinya gitu ya. Dalam kondisi saat ini patuh terhadap terhadap fatwa ulama, patuh terhadap apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan teman-teman kita bisa mengambil hikmahnya dari kisah ini, dan sampai jumpa pekan depan di kisah berikutnya, yaitu di perang Khandaq ya. Apa yang terjadi? Apakah di perang Khandaq pasukan Muslim menang atau kalah? Kita saksikan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.